Lanjut ke informasi berikut ini. Nah, di belakang saya udah ada peta nih. Di mana ini ada disebutin Peta Konoha, bukan ya? Kirain Konoha. bukan dong. Ini ada nyebutin Indonesia baru aja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Padahal kan kalau misalnya kita ketahui juga kan Selat Malaka ini bisa dibilang jadi rute apa ya, bisa dibilang yang seksi ataupun krusial untuk perdagangan. Ini tiba-tiba ada informasi yang beredar Indonesia baru saja menantang, seakan-akan kayak apa ya bang, menantang itu kayak yang seolah-olah gue nggak suka dengan Amerika nih, jadinya langsung menutup Selat Malaka untuk perdagangan. Itu gimana bang? Narasinya kayak gitu ya. Iya, kayak bombastis sekali. Jadi ini bermula ada hoax yang seolah-olah Indonesia mau tutup Selat Malaka, mau ngutip duit juga seperti Iran di Selat Hormuz gitu ya. Beda bang, posisi Iran sama kita itu beda. Nah, Iran itu udah berumur ribuan tahun kan, Persia itu. Nah, dalam menguasai Selat Hormuz. Nah, kita ini Selat Malaka ini dikuasai banyak macam. Portugis pernah menguasai, Inggris pernah menguasai. Nah, sekarang kita bagi tiga, ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia. Nah, informasi hoax soal Selat Malaka ini mau ditutup atau mau dikutip bayaran itu bermula ketika Menteri Keuangan kita, Bendahara Negara Purbaya, menyatakan dalam sebuah acara di simposium PT SMI di Jakarta Rabu 4 April lalu. 22 April lalu. Nah, dia menjelaskan, menyinggung ya informasi soal penutupan Selat Hormuz itu dan keinginan Iran ingin mengutip kayak masuk jalan tol bayar, harus mereka bayar. seperti bayar gitu. Iya. Nah, menurutnya itu adalah contoh jalur pelayaran internasional yang bisa dikenakan tarif otoritas. Nah, kalau itu dia sebenarnya itu mengibaratkan ya, mungkin menceritakan. Dia menyebut sekarang Iran menagih kapal yang lewat Selat Hormuz. Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan. Nah, itu semacam bunga-bunga diskusi sebenarnya. Bunga-bunga diskusi yang kemudian disampaikan dan mengibaratkan Selat Hormuz di Selat Malaka. Nah, ini belum sampai tahap keputusan, sampai tahap pembahasan di Kementerian Keuangan. Cuman karena yang ngomong ini Menteri Purbaya, efeknya luar biasa. Wartawan yang ada di sana, wah, bisa dijadiin berita nih, angle berita. Nah, ketika itu tayang di YouTube misalkan, dikutip lagi dari konten kreator, bisa jadi hoax yang kemana-mana gitu. Purbaya mau menyetop kapal lewat Selat Malaka. Nah, itu awal mula informasi ini. Dan itu dari mana sih bang hoax ini disebarin? Kalau ngomongin di layar kan ini kelihatan ya, ada videonya, terus disebutin bahwa Indonesia baru aja menantang Amerika dengan menutup Selat Malaka. Videonya kayak di laut kayak gitu, banyak kapal-kapal, ada narasi-narasinya juga. Jadi ini foto laut ini banyak banget kan ini. Bisa diambil di pantai selatan, bisa di Pantura, ini banyak sekali soal informasinya. Nah, tapi konteks yang diambil yang tadi ya, diambil konteks itu kemudian dibikinlah di Facebook. Facebook juga. Lagi-lagi Facebook. Dan yang nonton itu sudah 1,1 juta. Waduh. Dan like itu, reaction itu udah 31.000. Nah, sementara belum ada fakta tadi gitu ya. Konteks tadi ada, cuman kita tahu setelah itu juga ada pernyataan dari Menteri Luar Negeri kita. Siapa namanya? Sugiono menyatakan. Ngetes nih kayaknya. Mana tahu masih Retno Marsudi gitu kan. Jadi Sugiono menyatakan memang ada aturan internasional, kesepakatan bersama yang kemudian mengatur soal Selat Malaka ini. Dengan Singapura, dengan Indonesia. Dan nadanya itu menolak harus bayar tol gitu ya. Dan informasi ini kemudian dibantah juga oleh otoritas di Malaysia, otoritas Singapura. Jadi rame jadinya. Padahal berawal dari semacam bunga-bunga diskusi lah, semacam perbandingan. Wah, kalau Iran bisa mengut
dari Selat Hormuz kita juga bisa dong. Harusnya kita bisa Ya. kayak gitu ya. Sementara ini belum sampai tahap kebijakan karena tidak semudah itu membuat kebijakan mengutip aturan apalagi itu berhubungan dengan masyarakat internasional. Betul. Kalau itu ada juga nih. Apa tuh Bang? Kalau Indonesia katakanlah dipungut, nanti Thailand merealisasikan rencananya bikin terusan di apa namanya bagian semenanjung. Iya. Semenanjung yang Malaysia itu dia bikin terusan, wah udah kapal Cina langsung ke sana jadi nggak lewat lagi ke Selat Melaka kita lagi ya. Oke, tapi Bang kalau misalnya ngomongin soal dari tadi kan perasaan tuh atau bahkan dari yang beberapa yang kita sering dapetin informasi yang ngawur lah dalam tanda kutip gitu ya. Ini kan dari Facebook datangnya. Yes. Tapi kalau misalnya aturan Facebook tuh kalau misalnya yang Bang Astil tahu tuh emang nggak ada pengecekan kah sebebas itu mereka untuk ngupload. Kayaknya bikin resah juga gitu loh. Ada Bang. beberapa media yang itu sudah kerjasama dengan Meta ya. Oke. Jika dia menyatakan ini adalah hoax, diverifikasi melalui teman-teman cek fakta dan mereka kemudian memberikan label hoax. Nanti biasanya Meta akan dia report ke Meta akan otomatis menandai akun tersebut. Bukan akunnya, konten tersebut. Kontennya. Jadi ketika kita mau akses itu akan kelihatan. Oke. Akun ini teridentifikasi hoax gitu. Apakah Anda ingin melanjutkan? Oh, Biasanya ada seperti itu. Tapi jika media yang melaporkan itu sudah kerjasama dengan Meta. Oke. Kalau nggak ada ya kayak gini. kalau nggak ada laporan ya seperti begini aja. Oke. Satu itu. Kedua, Kementerian Komdigi itu juga sudah punya kerjasama kan untuk menghapus itu dengan Meta dan beberapa akun itu sudah di ban sama mereka. Tapi nggak tahu yang ini belum masuk radar mereka. Tapi kalau ngomongin soal hoax tuh lebih baik yang tadi seperti Meta mungkin kalau misalnya kerjasama ditandai sebagai itu hoax atau lebih baik itu langsung di take down sih Bang. Kalau misalnya ngomongin soal soal kebijakan seperti itu. Sebaiknya ya data-data itu sebenarnya Meta kan punya siapa yang mendapat uang transferan ini kan mereka punya. Ketahuan kan siapa pemiliknya. Sebelum di take down sebaiknya sosialisasi dulu aja gitu ya. Dikasih tahu lu salah gitu. Nggak seperti ini bikin konten, edukasi mereka gitu kan. Bahwasanya tidak, kadang ada juga para konten kreator ini nggak paham. Saya menemukan itu Bang, pernah ada konten kreator yang ketemu saya, ternyata dia nggak paham kalau menyebar informasi-informasi seperti itu adalah fitnah dan terindikasi bisa dipidanakan dan sebagainya. Dan mereka dia hanya berlindung, wah ini kan yang penting saya dapat banyak hit dan view-nya banyak. Bukan seperti itu juga gitu. Dan informasi itu tidak sampai ke mereka. Nah, bagaimana kemudian negara hadir untuk mengedukasi para konten-konten ini? Ini kan gampang sekali. Betul. Otoritas untuk menyelidiki siapa pemilik akun ini dan menghubungi mereka gitu ya. Karena kita ini program ini udah berapa lama, Kon? 2 tahunan ya. Viral tapi hoax. Dan pemilik akun yang kita identifikasi itu berulang kali gitu kan. Mereka tadi berulang kali. Enggak sekali dua kali. Dan itu lagi gitu kan. Nah, sebenarnya kan bisa on targeted kan dari pemerintah. Wah, udah akun ini dulu prioritas. Edukasi, kalau nggak bisa baru kemudian main kayu gitu, mau di take down, mau dipidanakan dan segala macam itu bisa setelahnya. Yang penting edukasi dulu gitu. Pentingnya untuk diedukasi terlebih Benar. dahulu. Edukasi ke pembuat kontennya, edukasi juga kepada publik gitu. Kalau bisa masukin ke dalam kurikulum. Soal bagaimana literasi terkait informasi hoax ini, misinformasi dan disinformasi. Kalau gitu soal berita Indonesia tutup Selat Melaka bisa dikatakan sebagai hoax? Hoax. Hoax.